Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar ini? Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu ya. Mulai. Amin. Selesai. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Dan semoga yang hari ini tidak bisa berangkat, semoga pertemuan depan bisa mengikuti pembelajaran kita ya. Ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Teks persuasi. Ya, ada yang tahu apa itu teks persuasi nggak? Enggak. Belum tahu. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ini adalah peserta didik dapat menyimpulkan isi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif dari media cetak seperti iklan, poster, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada pengertian dari teks persuasi. Teks persuasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk mengajak, membujuk, dan mempengaruhi pembaca agar mengikuti pendapat, sikap, atau tindakan yang ditulis oleh si penulis tersebut. Contoh dari teks persuasi itu ada iklan, kampanye politik, poster, dan artikel. Yang selanjutnya ciri-ciri bagian berangkat. Ciri-ciri teks persuasi yang pertama itu berisi dan berdasarkan, yaitu informasi yang nyata untuk menguatkan argumen. Terus yang kedua itu ada argumen harus meyakinkan pembaca. Argumen itu harus kuat, logis, dan masuk akal. Terus yang ketiga itu berisi kata-kata bujukan, menggunakan kata-kata bujukan seperti ayo, mari, lakukanlah, waspadalah, dan lain-lain. Yang keempat itu menghindari konflik, dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan pembaca. Jadi di sini kan ada pertama berisi data dan fakta. Jadi teks persuasi itu isinya ada sebuah data dan fakta yang nantinya itu bisa menguatkan si pembaca. Yang kedua ada argumen harus meyakinkan pembaca, argumen harus kuat, logis, dan masuk akal. Jadi argumen yang dibuat oleh si penulis itu harus logis dan masuk akal. Jadi si pembacanya itu yakin dengan apa yang ditulis oleh si penulis tersebut. Yang ketiga berisi kata-kata bujukan. Nah, kata-kata bujukan di sini ada kata seperti ayo, mari, lakukanlah, waspadalah, dan lain-lain. Yang keempat menghindari konflik. Nah, penulis itu membuat teks persuasi itu harus menghindari konflik supaya si pembacanya itu yakin dan untuk mempertahankan kepercayaan si pembaca. Dan selanjutnya ada struktur teks persuasi. Yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu di sini adalah isu atau permasalahan yang akan dibahas di dalam sebuah teks persuasi. Contohnya bisa dibaca
wisata. Yang kedua itu Ya, jadi dari sini itu kan contohnya ada sebuah isu tentang rokok. Jadi beberapa isu itu tentang isu atau permasalahan yang akan dibahas, dan kedua rangkaian argumen berisi opini penulis tentang isu yang akan dibahas. Contohnya, bacanya bisa dibacakan. Contoh dalam rangkaian argumen dalam situs WHO disebutkan jika aktivitas merokok telah menurun lebih dari 8 juta orang tiap tahunnya. Merokok tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang yang di sekitar kita. Dan di sini itu ada sebuah rangkaian argumen yang isinya opini dari si penulis. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Di sini itu isinya sebuah ajakan untuk membaca atau sebenarnya kayak contohnya, ayo, mari, mulailah, dan lain-lain. Untuk contohnya, Mbak Lina bisa dibacakan. contohnya, ayo kita hentikan kebiasaan merokok mulai sekarang demi kehidupan yang lebih sehat dan masa depan yang lebih baik. Yang keempat, ada penegasan kembali, yaitu menyampaikan fakta melalui kesimpulan. Nah, ini ada contoh teks persuasi dari poster, yaitu dari judulnya kayak ayo, itu kan ada sebuah jungkar atau itu ada. Nah, itu ada sebuah game. Nanti kalian bisa maju. Ini dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kalian maju memutar ini, terus nanti dapatnya nomor. Nanti bisa kalian dapat nomor 1, nanti membahas tentang yang nomor 1. Sedangkan untuk perwakilannya bisa ya.
Kami mendapatkan judul korupsi berawal dari hal-hal kecil. Judul ini mengingatkan bahwa pembaca itu bahwa tindakan korupsi itu seringkali dimulai dari kebiasaan buruk yang nampak sepele, tetapi dapat berkembang menjadi masalah besar jika dibiarkan. Tujuannya dari poster tersebut yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa korupsi dimulai dari hal-hal yang kecil, terus mendorong pembaca untuk jujur dalam segala hal, baik kecil maupun besar. Dan ketiga, pesan ajaran untuk mencegah korupsi tidak kecil. Perasa jangan biarkan ia tumbuh besar, mendorong membaca dan tidak menyebarkan tindakan kecil yang tidak jujur, karena bisa berkembang menjadi perilaku korupsi yang bisa dalam merugikan banyak pihak. Kalimat persuasi jangan biarkan ia tumbuh besar adalah bentuk ajaran langsung yang mengingatkan pembaca untuk bersikap jujur dan tidak membiarkan tindakan kecil yang tidak etis menjadi kebiasaan buruk. Kesimpulannya, poster ini secara efektif menggunakan kombinasi gambar simbolik, kalimat persuasi dan ajaran langsung untuk mengingatkan pembaca bahwa korupsi harus dicegah sejak awal. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Mendapatkan lowongan pekerjaan mulai dari struktur. Iklan ini terdiri dari beberapa kategori, ada iklan jual rumah, iklan sewa mobil, iklan lowongan pekerjaan. Setiap kategori memiliki informasi yang spesifik dan langsung mengenai apa yang ditawarkan atau dibutuhkan. Hal ini memudahkan pembaca untuk menemukan informasi yang mereka cari. Penggunaan bahasa persuasif dan informasi. Yang pertama ada iklan jual rumah, menggunakan kata-kata strategi, akses mudah dan harga bersahabat yang memberikan kesan positif yang mengandung pembaca untuk tertarik membeli. Yang kedua ada iklan sewa mobil, menunjukkan keunggulan harga terjangkau, kondisi kendaraan terjamin dan siap antar jemput, yang membujuk calon pelanggan bahwa layanan ini nyaman dan dapat dipercaya. Yang ketiga ada iklan lowongan pekerjaan, menggunakan kalimat yang jelas dan langsung seperti dibutuhkan segera. Untuk menciptakan kesan mendesak, hal ini mendorong calon pelamar segera mengambil tindakan dan melamar pekerjaan tersebut. Tindakan setiap iklan menyatakan nomor kontak atau alamat yang bisa dihubungi, memudahkan pembaca untuk mengambil langkah berikutnya. Kalimat ini segera di nomor berikut memberikan dorongan agar pembaca segera bertindak. Yang selanjutnya adalah kredibilitas dan kepercayaan. Iklan mencantumkan informasi kontak yang jelas seperti nomor telepon dan nama perusahaan yang menunjukkan transparansi dan membangun rasa percaya di kalangan pembaca. Untuk kesimpulannya, iklan gambar tersebut menggunakan kalimat persuasi yang sopan dan meyakinkan dan ajakan tindakan yang kuat. Iklan ini berhasil menarik perhatian pembaca dan mendorong mereka untuk segera respon. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 1
semuanya teks persuasif, teks yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk orang untuk bertindak sesuatu dengan ciri-ciri berisi data dan fakta, berisi dasar-dasar hiburan, argumen harus meyakinkan membaca dan menghindari konflik. Jadi untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami tentang apa itu tentang teks persuasi. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum.